lalu yang muncul pada orang lain adalah Anda yang paling cocok. Siap, Kan Coach Erik. kesempatan ini puncaknya kan, Coach. Betul, betul. Yang Melihat terkadang, orang. iya, betul. Terkadang masalahnya Coach udah dapat kesempatan tidak diambil karena takut gagal. Sahabat MK, terkadang banyak kesempatan yang datang di Coach Erik di kehidupan kita, tapi kita selalu dengan mental block atau kemudian defensif untuk menerima kesempatan itu karena takut gagal, takut tidak berhasil tadi, takut dicemooh, takut diejek dan segala macamnya. Gimana kira-kira Coach Erik? Sudah paham teorinya kalau tidak boleh menolak kesempatan karena belum tentu datang 2 kali, tapi takut itu besar sekali rasanya. Ya, terima kasih. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman saya para coach di Steamik Royal Kisaran, ada dan teman-teman yang lagi mendengarkan kita juga di YouTube ya dan melihat videonya. Jadi kenapa orang tidak menerima kesempatan? Karena dia takut dan belum punya pengalaman. Harusnya dia berterima kasih. Kenapa? Karena diberi pengalaman. Orang tuh jarang loh ngasih kesempatan pada orang yang nggak punya pengalaman. Betul? Betul. Mengasih kesempatan sama orang yang nggak punya pengalaman. Dan orang itu sering dibatasi itu dengan apa? Misalnya gini, kita minta, coba deh misalnya siapa? Teman kita ya, misalnya Mbak Rona yang diberi kesempatan atau Mas Satya. Lalu orang nanya, sebentar Pak, kan dia nggak punya pengalaman. Nah, bagaimana orang punya pengalaman kalau dia tidak pernah diberi pengalaman? Betul. Nah, sayangnya kita sendiri itu begitu diberi kesempatan untuk punya pengalaman, lalu tidak mau. Terus gimana cara orang melihat kita punya potensi, sahabat MG? Ya, kita nggak akan pernah terlihat. Ya misalnya lah, dulu saya nggak dipercaya oleh senior-senior saya dulu untuk menjadi asisten. Saya tidak punya pengalaman. Beliau mempercayai saya jadi asisten. Nah, ketika saya tidak ambil itu, pertanyaannya, apakah sekarang saya jadi dosen? Kan belum tentu. Om saya dikasih kesempatan, saya tidak mau kok gitu. Nah, tapi begitu diberi kesempatan pada mulanya, lalu saya coba. Dan saya ingat sekali itu dulu, Coach. Tahun 2000 kalau saya nggak salah. Nilai ngajar saya itu jelek sekali. Diprotes mahasiswa. Saya tidak pandai mengajar. Saya tidak pandai menjelaskan. Terlalu kaku. Terlalu, pokoknya serius. Loh, berarti kan, jadi nggak selamanya loh. Komentar yang katakanlah ya, agak sedikit negatif. Bukan negatif. Agak sedikit koreksi kita itu jelek. Itu sebenarnya membangun reaksi kan. Berarti mereka care sama kita. Oh maksudnya kalau ngajar itu ini terlalu serius, nggak paham, terlalu cepat, gitu kan? Oh, kamu tuh ngajar terlalu cepat. Nilainya IPK-nya masih di bawah 3. Oh iya Pak, saya besok belajar nyari referensi, mulai ikut pelatihan, mulai coaching sama orang, mulai nambahin pengalaman. Kan itu. Nah, tapi coba dulu nggak dikasih kesempatan. Nggak akan bisa. Sama lah dengan kita ketika diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, lalu kita nolak. Gara-gara tadi yang Coach Konita bilang, ya karena ada mental block. Saya nggak punya pengalaman, maaf. Sorry, saya nggak ngerti itu bagaimana materinya. Maaf, saya nggak bisa karena nggak biasa gitu. Ya sudah, selamanya besok apa yang terjadi? Ketika kita nggak punya pengalaman, lalu tiba-tiba kita menolak itu. Pertanyaannya adalah, besok orangnya nawari lagi nggak? Nggak mau orang. Kenapa nggak mau? Nggak lah, dia nggak bisa kayaknya. Baru nyebut nama kita, orang, temen, atau yang sudah pernah interaksi, udah langsung ngomong, kayaknya dia nggak bisa. Lu kok bisa? Ya dulu nolak, nggak mau, karena nggak punya pengalaman. Beda urusannya dengan orang yang nolak karena memang bersamaan agenda. Nah, itu lain. Tawarin lagi, malah
malah penasaran, oh kapan toh Pak bisa Pak? Malah terserah Bapak deh, bisanya tanggal berapa kami manut. Jadi mental block itu caranya coach, itu harus kalau bagi saya gitu, harus dilihat sudut pandang yang beda. Mengubah mindset ya coach ya. Iya, coba begitu banyak orang, begitu banyak orang. Kenapa kok tawarannya ke Anda? Anda mikir itu enggak? Dari mana tawaran itu kok muncul nama Anda? Ya, merinding. Jangan-jangan saya itu adalah, ini kan ketentuan yang maha kuasa, coba kasih rezeki lo, Anda diberikan rezeki lo, berikan kesempatan, rezeki kesempatan. Kenapa dari semua nama kok nama Anda yang muncul? Banyak loh orang yang menawarkan diri itu. Banyak orang yang menawarkan diri. Ingin ini, wah yang saya itu coach nerima email tuh banyak. Menerima apa ya, permintaan baik dari orangnya langsung atau dari teman, minta ini, teman saya ini minta tolong ini. Ya saya belum bisa langsung percaya karena pertama enggak kenal, yang kedua saya juga enggak tahu orangnya, kan gitu kan. Karena yang butuh dia. Lah, beda ketika misalnya kita sudah pernah melakukan sesuatu dan kita dikenal oleh orang temannya, bahasa netizen sekarang circle-nya. Kan itu beda. Oh iya, pernah lihat, pernah dengar. Oh iya, aku pernah tahu, pernah lihat. Oh, pernah ada buktinya, ada videonya. Makanya para sahabat MQ itu perlulah mulai saat ini tuh kita mengupload karya. Jadi kita punya pandangan apa, upload lah di Instagram, di YouTube ya. Supaya apa? Supaya orang tahu kita gitu loh. Anda punya ide baik apa, dia upload. Jangan hanya disimpan. Supaya apa? Supaya orang lihat, oh dia punya pandangan kayak gini, kayaknya cocok juga ini untuk ditolong, diundang dan lain-lain. Nah, kalau ada yang meminta tolong kita, coba deh kita mulai berpikirnya mengubah pandangan kita. Waduh, saya begitu dipercaya. Padahal aku enggak punya pengalaman loh. Kenapa kok saya dipercaya? Nah kan kita kan harusnya, ini enggak, mohon maaf saya enggak bisa, enggak punya pengalaman. Langsung cut aja. Kecuali memang itu jauh banget dari disiplin ilmu kita. Itu bolehlah kita ngasih tahu apa adanya. Tapi kita jangan memutus silaturahminya. Caranya apa? Kalau memang kita nggak bisa, misalnya ada yang minta tolong kita bicara tentang bioteknologi. Oh kita kan, wah ini udah bukan teknologinya oke, tapi kalau bionya ini ada teman saya lebih expert. Maka saya bilang, terima kasih kesempatannya kepada saya. Maukah saya hubungkan dengan teman saya yang lebih profesional di bidang ini? Kita yang membantu menghubungkan. Oh boleh Pak, boleh. Ya, saya bantu hubungkan, dihubungkanlah dengan mereka. Atau dia bicara akuntansi, Pak Erik ada nggak yang certified accounting? Lah saya kan bukan akuntan. Masuk ya saya ngisi ya tentang fintech, kan bukan bidang saya. Misalnya begitu. Nah, maka mau nggak saya hubungkan dengan teman saya yang lebih paham tentang ini? Ya udah, saya bantu komunikasi mereka sampai ini deal, ini sudah oke, baru pertemukan mereka. Nah ini membantu menjaga komunikasi. Jadi sebenarnya menerima atau tidak sahabat MQ itu sudut pandang kita. Ya, kalau sudut pandang kita nganggap nggak bisa, ya udah selamanya Anda nggak akan pernah bisa. Keluar dari itu gimana? Anda harus keluar dari mental block itu. Balik sudut pandang. Kenapa kok nama Anda yang muncul? Dari siapa nama Anda ini ada? Siapa yang menggerakkan mereka untuk bisa menelpon Anda dan menghubungi Anda? Mereka tahu nomor saya dari mana? Ya coba dicari nama Anda dari mana. Setelah diusut mana-mana, kenapa nama Anda yang muncul di sana? Saya tuh punya pengalaman juga, Coach. Saya dulu kan awal-awal pengalaman lah ya. Suatu saya itu diminta Mabes Polri. Padahal sebelumnya saya tuh belum punya pengalaman. Ya kan? Pertama kali ya Coach berarti ya? Pertama kali ya, saya langsung yang minta Mabes coba. Itu kan jadi, kok ini Mabes ini gimana? Dari Polsek dulu lah, lalu ke Polres, lalu Polda. Yes. Terus gitu kan. Ini kok teleponnya langsung dari Mabes ya?
ibarat kelas 1 langsung naik kelas 6 gitu kan, kita mikir. Akselerasi ya Coach ya? Akselerasi. Tapi untung istri itu kan Purna Paskibraka. Dia kan mantan anggota Paskibraka. Kalau anggota mantan Paskibraka itu kan, Mas sudah jawab apa? Udah jawab bisa. Ya udah, tinggal ngomong. Saya mikir istri saya ini loh, saya suruh tinggal ngomong. Nah, tapi ingat, itulah kesempatan yang menurut saya mahal sekali pada waktu itu harganya. Tapi kembali lagi kepada kita. Kalau kita mau merenung sedikit, kenapa nama kita yang muncul? Kan gitu kira-kira. Oh, berarti ada kepercayaan. Ada jalur yang sedang dipersiapkan pada kita. Ya kita doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ketika kita tenang. Tapi kan Anda nggak punya pengalaman. Siapa bilang saya pernah jadi ketua OSIS kok? Itu kan pengalaman. Emang pernah jadi leader? Oh pernah. Pernah jadi ketua. Saya itu ketua kelas loh. Sejak kelas 2 SD sampai pasca sarjana. Nggak tergantikan. Kok bisa? Lah yang lain nggak mau. Gimana? Ketua kelas. Oh, saya kepala sekolah TPA loh dulu waktu zaman kuliah. Waduh. Itu untuk menguatkan diri aja. Betul. Menguatkan diri. Kamu nggak punya leader. Siapa bilang lah untuk ketua OSIS? Saya dulu ketua MPK pernah. Ketua kelas saya pernah. Ya kan cuma bedanya. Tapi kan bedanya jauh. Nggak apa-apa. Tapi kan pernah punya pengalaman. Saya pernah kepala sekolah TPA. Mesti belum pernah tuh jadi kepala sekolah TPA. Lo menang saya kan berarti. Hanya untuk menguatkan diri. Ya kan? Tapi apa setelah itu? Setelah kita mengambil kesempatan itu, sahabat MK, ternyata kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kita fokus bukan kegagalannya, tapi kita fokus rasa terima kasih ya Allah sudah ngasih kesempatan. Tidak ada dalam pikiran saya diberi kesempatan. Kata Agim kan, kalau manja teh ke Allah ya. Jadi ya Allah kok bisa ya? Kok nama saya ya mudah-mudahan dimudahkan. Enggak gitu, optimis saja. Nah begitu selesai apa yang terjadi? Hubungan jadi baik. Kesempatan akhirnya orang jadi tahu. Akhirnya kan berkomunikasi enak dengan yang lain setelah itu. Nah itu kesempatan yang makanya sahabat MG, Anda pasti bisa mengukur kemampuan Anda. Saya yakin itu. Anda mesti tahulah Anda itu di mana posisinya. Tapi balik lagi. Ketika ada mental block, cobalah Anda ubah sedikit cara pandangnya. Jangan yang sulitnya. Ambillah yang bahagianya. Jangkar yang bahagia tadi. Wah ini saya tuh gak enak sekali nolak. Karena Anda percaya sekali pada saya sudah minta tolong saya. Saya kira-kira teman-teman itu, Pak Erik, kami dari kadang-kadang mereka kan, oh waduh gak enak standarnya. Wah saya bilang siapa yang bikin standar? Saya tidak ada standarnya. Yang bikin standar saya itu siapa? Saya bilang. Wah, orang mau menghargai kayak apa itu kan urusan mereka, itu rezeki kan gitu ya. Tapi kan standarnya mahal. Lah yang bikin standar itu siapa? Manusia sama kok. Tapi kan dia mahal standarnya. Yang standar bikin standar kan dia sendiri. Nah, sekarang kita kalau niat yang mau berbagi, ya terserah kita. Makanya kalau anak-anak mahasiswa, Pak Erik gratis ya, ayo ikut pokoknya. Waktu cocok jalan. Kenapa? Nah, kita itu kalau sudah seusia ini, ya itu sudah harus masuk pada give yourself. Berikan dirimu. Nah, orang yang memberi, coba Konita lihat dan sahabat MK lihat. Siapa yang stres di masa-masa yang kayak gini? Yang nuntut, yang dituntut nggak ada, yang berharap, yang diharap palsu, ya kan? Kemudian meminta, yang diminta kosong. Tapi orang yang suka memberi. Memberi yang apapun yang dia punya. Bahkan dia nggak punya, tapi dia mencoba untuk memberi. Memberi ilmu, memberi bantuan, memberi perhatian, memberi kemudahan. Wah, orangnya tenang, damai, bahagia. Jadi bisa di framing dengan itu, Coach. Coach Erik, tadi sudah banyak dijelaskan terkait bahagia, kemudian juga menghadapi mental block, barangkali untuk menghadapi segala macam kesempatan yang kita dapatkan gitu. Ini ada dapat salam Coach Erik sebelumnya dari sahabat Nidiar, katanya salam untuk Coach Erik sekeluarga. Kemudian juga kata sahabat Nidiar, wah mau minta tolong disampaikan rangkumannya katanya. Tadi sempat terlewat Coach. Barangkali ada sedikit review dan tambahan Coach Erik. Baik, terima kasih sekali. Mudah-mudahan
Bu Nidar ya tadi ya, atau Mbak Nidar selalu sehat, diberikan kebaikan, lancar urusan, mudah rezeki. Amin. Amin, amin. Amin juga ya. Jangkar bahagia itu kita bisa miliki. Saya punya pengalaman teman saya itu jadi MC coach. Pimpinan pusat dari Jakarta itu kan pas mau sambutan. Lalu diawalilah dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin berdiri. Operator itu punya kendala menampilkan Indonesia Raya tadi. Hampir 2 menit. Orang yang sudah berdiri tidak mungkin suruh duduk. Itu wajah pimpinan pusatnya. Itu udah kelihatan berubah. Aman. Dan benar, waktu sambutan, bawaannya ya emosional, nggak nyaman. Apa yang dilakukan oleh teman saya yang MC tadi? MC itu kan mengatur jalannya acara. Kalau MC-nya terpengaruh dengan situasi yang kayak gini, kebayang acara seharian dari pagi sampai sore, bawaannya tegang. Teman saya ini punya jangkar bahagia. Kebetulan dia pernah buat diginikan, tangannya diginikan namanya. Tangannya gini. Kebetulan bikinnya gini. Jadi tanpa terlihat di saku bawah tangannya diginiin namanya. Nah, ternyata dia pernah menjangkar rasa bahagia yang kuat yang dalam, lalu dikuatkan dalam bentuk kayak gini. Begitu dia gini, ini langsung refleks. Kayak ganti slide gitu kan. Yang tadi awalnya kecewa, marah, itu langsung gitu. Langsung berubah. Dan dia MC seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya suasana balik lagi. Coba kalau sudah tadi sambutannya nggak nyaman, lalu MC-nya juga kebawa dalam situasi itu. Akhirnya talk show, acara pelatihan nggak akan senyaman yang sudah direncanakan. Nah, jadi kalau kita ingin, ketika ada persoalan itu wajar kan? Ada tantangan itu wajar. Nah, jadi kita rileks sebentar, tarik nafas lebih dalam, gitu aja, rileks sebentar. Kalau misalnya ada yang bikin kita nggak nyaman, duduk aja. Nafas lebih rileks, tarik tas, kemudian setelah itu coba pikirkan yang bahagia. Pikirkan yang bahagia. Jangan minta dibahagiakan. Tolong bahagiakan saya aja. Yang pernah terjadi bahagia apa? Satu aja. Dinikmati. Dilihat suasananya, dipandangi visualnya. Kalau bisa kita kan kadang-kadang visual itu kan kelihatan coach kalau itu betul-betul emosional pernah kita rasakan. Betul. Kita dengar suaranya, kita rasakan yang pernah terjadi. Ini kayak memanfaatkan submodalitas. Kan kalau belajar itu kan ada visual, auditori, kinestetik. Nah, kita manfaatkan itu. Kalau sudah dapat, nah tadi saya bilang diikat, dijangkar. Cara jangkarnya gimana? Ada orang yang dengan cara memukul-mukul pelan-pelan supaya terasa. Ada yang dengan menghentakkan kaki. Jadi kalau duduk gini supaya siaran mantap, langsung gitu bahagia, langsung hentakkan kaki. Gitu. Atau pakai tangan. Misalnya kita sudah senang banget, sudah bahagia. Di sini kan terasa gini, terasa. Misalnya kan terasa bahagia itu kadang menusuk, kadang melingkar. Ya di sini ya dirasakan aja, dirasakan gini. Nah begitu sudah kuat, intensitas ini sudah tinggi, ini sampai merinding, langsung ikat. Cara jangkarnya gimana? Caranya gitu. Atau dengan kaki. Gitu. Atau, nah, ini begitu atau gini. Sarangnya. Jadi begitu orang naca foto, sarangnya orang itu biasa aja, kita tuh bahagia banget. Termasuk di setir mobil tuh juga bisa itu dibikin bahagia supaya nyetir mobilnya tuh enak, tidak tergesa-gesa, nggak sukanya ngelakson orang. Ngapain kok berkendara? Gitu kan harusnya dinikmati, dengar MK di kendaraan, ya kan? Itu bisa. Nah, jadi rasa bahagia itu adanya di pikiran kita, di hati kita, maka jadilah sutradara pada diri sendiri untuk menjangkar bahagia kita. Semoga selalu sehat dan teruslah terinspirasi. Siap, Masya Allah. Selalu terinspirasi ini kalau sama Coach Erik ya. Terima kasih banyak Coach Erik, ternyata sudah lebih dari jam 10 ini. Selalu
Selalu panjang ya kalau ngobrol dengan Coach Erik, tapi panjangnya berkualitas, Coach. Jadi terima kasih Terima banyak. kasih. Siap. Semoga sehat selalu ya, Coach Erik ya, dan bisa Amin, ketemu amin, lagi di lain kesempatan. Terus amin, amin. menginspirasi kita-kita sahabat MQ juga semuanya. Kemudian selamat beraktivitas kembali, Coach Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.